Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limara Yundayani dari kelas 2D, Prodi S1 Keperawatan, absen 26. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi CCU atau Cross Cultural Understanding. Oke. Dari CCU sendiri atau Cross Cultural Understanding yaitu merupakan pemahaman di antara budaya-budaya oleh masing-masing orang, dipahami budaya tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara budaya oleh daerah satu dengan yang lainnya dalam konteks budaya. Oke. Dalam hal ini saya akan menjelaskan budaya itu apa sih? Kalau menurut saya budaya itu merupakan suatu identitas diri dari suatu daerah atau ciri khas dari daerah tersebut. Kemudian dari budaya tersebut kita dapat diketahui dalam bahasanya sendiri, bahasa orang yang menyampaikan informasi baik secara verbal maupun non-verbal. Terus dalam mengemukakan pendapat itu dapat diketahui dalam bahasanya bahwa dia itu kultur mana, karena dalam bahasa tersebut kan disampaikan menggunakan logat ciri khas daerah tersebut, sehingga kaitannya dengan budaya sangat erat karena dalam logatnya tersebut. Terus yang saya jelaskan kemudian nanti ini saya menjelaskan bahwa kultur understanding ini merupakan budaya yang hanya dimiliki oleh daerah masing-masing, tidak ada kesamaan karena yang namanya budaya itu tidak ada yang sama, itu merupakan ciri khas dari daerah dan nggak ada yang sama. Oke, misalnya saja dari Indonesia atau Amerika. Dalam Amerika atau Indonesia ada perbedaan yang cukup signifikan dalam budayanya, dalam berbahasanya, seperti dalam pola komunikasinya. Seperti pertama ada verbal pattern. Kalau di Amerika biasanya kalau verbal pattern ini langsung digunakan dialognya, maksudnya dalam hal yang sudah dikenal itu menggunakan bahasa yang informal atau yang tidak resmi kayak gitu. Contohnya saja ada percakapan dua oleh seseorang, misalnya ya, "Hai Ana," kemudian Ana menjawab, "Hai George," kemudian ditanya lagi, "Are you from market?" Terus yang temannya Ana kemudian yes, jawabannya kayak gitu. Terus dia katanya membeli sayuran karena disuruh oleh mamanya gitu. Itu penggunaan dialog dalam bahasa pattern atau informal. Kemudian kalau yang role and style of speaking itu kata-kata yang cenderung digunakan pada orang yang sudah dekat kepada kita sendiri, misalnya sahabat, dalam hal apapun itu. Kemudian contohnya seperti Nino, "Hey Veronica, do you believe that I meet Brandon?" Kemudian yang Veronica menjawab, "I don't believe in you. Everything you have said is bullshit." Itu adalah contoh yang role and style of speaking atau bahasa yang digunakan itu sudah akrab dalam sahabat atau yang sudah dekat dengan kita, seperti teman ya. Kemudian making invitation. Making invitation ini sebuah bahasa yang digunakan. Ini digunakan untuk mengajak ke suatu acara. Misalnya saja ya, ada dua orang melakukan percakapan. Yang satu bernama Iko.
Happy birthday my dear, wish you always blessed. Kemudian yang Angel bilang kayak gini, thank you dear, would you like to join in my birthday party tonight? Itu berarti sudah berkalimat mengajak dalam partinya itu malam ini. Kemudian dia bilang, I'm sure that I will be there. Kemudian dia memastikan akan datang. Kemudian yang keempat ada directness of American English, yaitu komunikasi yang digunakan seseorang secara langsung dan tidak bertele-tele seperti dalam contoh yang saya sebutkan nanti ini. Misalnya Minho ya, kepada temannya Kim. Hey Kim, I have two fruits and I want to give it you too. Do you want? Yang Minho-nya ini menawarkan kalau dia punya dua buah, kemudian Kimnya menyetujui mau. Yes, I really want it, Minho bilang. Okay, Kim, wait a minute, I will get the fruits for you. Yang Minho-nya bilang kalau tunggu beberapa menit untuk mengambil buah yang dimau Kim. Kayak gitu kurang lebihnya penjelasannya. Itu adalah contoh ya, pola komunikasi bahasa dalam Amerika. Itu ada 4 ya tadi, sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.